Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanu, al-wadihi burhanu, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Dibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifatiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus kita Bapak Haji Fathur Rahim, Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Haji Samsul, Ustaz Rahman dan Ustaz Ansori, yang kesemuanya, semoga beliau-beliau ini selalu istiqomah untuk membimbing kita di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat zahiran wa batinan, dan semoga beliau-beliau ini selalu diberi panjang umur yang barokah, manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan wabil khusus kepada sahibul hajah Bapak Iib sekeluarga, kita doakan semoga apa yang dihajatkan tuan rumah ini, semoga semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang tak lupa Jamiatul Hadrah dan muslimin muslimat, jamaah majelis al-barakah, kesemuanya hafizakumullah jami'an. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan bermuajahah di majelis yang mulia ini dalam keadaan sihat wal afiyah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Para hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang seringkali kita anggap sepele, nikmat yang seringkali kita lupakan tanpa kita sadari. Kita ini sebagai manusia terkadang lebih fokus kepada apa-apa yang belum kita miliki daripada apa-apa yang sudah kita miliki. Ini manusia banget. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji di dalam Al-Quran, wa ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah di dalam Al-Quran, barang siapa orang yang mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat tersebut kepada orang yang bersyukur.
Tetapi sebaliknya, ketika orang tersebut kufur kepada Allah, tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka ingat adik, azab Allah ini sangatlah pedih. Dan syukur sendiri ini tidak cukup diucapkan dengan alhamdulillah, ini tidak cukup. Apalagi cuma dengan kata-kata dari mulut saja, ini tidak cukup. Tetapi syukur ini harus dengan hati dan anggota badan kita. Seperti halnya yang pernah dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini adalah seorang ulama besar. Kata Ibnu Qudamah ini, syukur yang sebenarnya ini ada 3 macam. Yang pertama adalah asyukur bil qalbi. Yang kedua asyukur bil lisan. Yang ketiga adalah asyukur bil badan. Nah, sekarang ini apa yang dimaksud dengan syukur bil qalbi? Syukur bil qalbi ini adalah syukur dengan hati. Kita ini harus meyakini bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala ini pernah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya segala sesuatu yang kalian miliki ini datangnya dari Allah. Maka dari itu hati ini dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita harus meyakini dan mengakui bahwa segala nikmat yang kita miliki ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari yang lain. Meskipun nikmat itu nanti datangnya dari teman, nikmat tersebut datangnya dari pekerjaan dan lain-lain, itu adalah semua perantara agar kita mendapatkan nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini jangan sampai lupa, kadang kita kalau sudah dikasih nikmat lupa kepada yang memberi nikmat. Jadi kita ini jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu harus melebih sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah ini yang beri nikmat kepada kita. Dan ketika kita diberi nikmat oleh Allah, kita harus niatkan untuk menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamakan asyukur bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua adalah asyukur bil lisan, syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan ini adalah kita harus memperbanyak mengucapkan alhamdulillah ketika kita diberi nikmat oleh Allah, entah nikmatnya kecil, entah nikmatnya besar, maka kita harus mengucapkan alhamdulillah. Karena apa berarti? Kita mengucapkan alhamdulillah ini sudah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, qul alhamdulillah dalam Al-Quran. Katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang termasuk syukur bil lisan ini adalah ketika kita diberi nikmat oleh Allah. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah yang sudah kita rasakan, kemudian nikmat tersebut kita ceritakan kepada orang lain. Ini namanya syukur bil lisan. Misalnya ada seseorang itu mengimpikan ingin mempunyai sepeda motor. Sudah bertahun-tahun orang tersebut menanti rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya oleh Allah orang tersebut ini dikasih nikmat, yang nikmatnya ini berupa uang atau rizki dari Allah yang cukup untuk membeli sepeda motor tersebut. Nah, kemudian oleh orang tersebut rizki ini dibelikan sepeda motor. Ketika sudah beli sepeda motor, orang tersebut bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, semuanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ceritakan nikmat tersebut kepada orang lain, bahwa
saya bisa beli sepeda motor ini karena nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah syukur bilisan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah memerintahkan kita di dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun yang mengenai nikmat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ceritakanlah kata Allah. Ceritakan. Ini adalah bentuk syukur bilisan. Ceritakan yang sebenarnya kalau ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Katsir ini pernah menjelaskan tentang ayat tersebut, bahwasanya dulu ini ada seseorang ini sangat miskin para diri. Yang seseorang ini sangat miskin, tidak punya apa-apa, serba kekurangan. Kemudian orang tersebut dikasih nikmat oleh Allah. Apa nikmatnya? Nikmatnya adalah sebuah kekayaan yang sangat luar biasa. Kemudian orang tersebut selalu menyebut Alhamdulillah, 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 selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena nikmat yang telah diberikan kepada orang tersebut. Dan ternyata tugas lisan yang sebenarnya ini adalah untuk memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang telah memberi nikmat kepada kita semua. Inilah yang dinamakan syukur bil lisan. Yang ketiga adalah syukur bil badan. Nah, syukur bil badannya agak berat. Jadi syukur bil badan ini kita menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur jenis ini sangat berat para hadirin. Tidak semua orang bisa mengamalkan syukur tersebut. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Quran, ikmalu ala Dawuda syukura wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini menyuruh dan memerintahkan Nabi Daud alaihissalam untuk beramal kebajikan dan mengajak keluarganya untuk beramal sholat, beramal puasa dan lain sebagainya. Ternyata syukur bil badan ini, badan atau anggota tubuh ini ditugaskan untuk apa barangkali? Untuk selalu memakai nikmat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, untuk selalu menaati perintah-perintah Allah dan menahan diri ini dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat berat. Namanya syukur bil badan. Dan syukur bil badan ini harus kita buktikan dengan bentuk yang pertama amal soleh. Yang kedua adalah kita harus menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus berbuat baik kepada orang lain. Inilah yang dinamakan syukur bil badan. Oleh karena itu, saya mengajak panjenengan semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa para hadirin? Karena dengan kita bersyukur, maka kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehidupan kita akan diliputi oleh kebahagiaan. Ingat para hadirin, syukur adalah kunci kebahagiaan yang sejati. Jangan pernah kita menunggu bahagia baru kita bersyukur, jangan. Tetapi kita harus bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kebahagiaan itu akan datang menghampiri kita. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi amal yang barokah, semoga menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuafi mukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya 'azima sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kasirul jud, ya wasi'al ata, ya ghafir ya jamil sunni, ya halimal yanjah. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin warda 'ani sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu badan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqan wa anta lam tazali dhalika ahlan. Ya muyassiru kull asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya muqawwi kulli dhaif wa ya ma'mana kulli mahib. Yassir alaina kull asir wa taysirul asir 'alayka yasir. Allahumma ya man la tahtaju ila al-bayan wa tafsir, hajatuna kasir, hajatuna kasir, hajatuna kasir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu man yakhafu minna, najina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin ukhrusna bi'ainika allati la tanam, واكفنا بعينك ندنا، واكفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بالسر الفاتحة. بسم الله.